Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintana Dewi Mahariska, mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul tentang uji kualitas air minum isi ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang. Jadi untuk yang pertama itu, air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi air sendiri dalam tubuh adalah setiap organisme untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air sendiri itu semakin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran dalam pengolahan air ialah limbah rumah tangga maupun limbah industri, sehingga upaya-upaya baru terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air, khususnya untuk pemenuhan akan air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya, air minum isi ulang rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme, terutama bakteri coliform. Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum pun seharusnya tidak mengandung mikroorganisme patogen dan segala makhluk yang membahayakannya, baik bagi kesehatan manusia dan tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh. Air seharusnya tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pada hakikatnya, tujuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan dari air. Lalu untuk proses pengolahan air minum itu sendiri pada prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemar fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Pengaturan berupa standar produk dan prosesnya sangat diperlukan dalam mengawasi pelaksanaannya. Depot air minum isi ulang sampai saat ini masih ada yang belum memenuhi standarisasi baku untuk pemrosesan air minum. Adapun beberapa penyakit dapat menular sewaktu-waktu dan bisa meluas menjadi wabah atau epidemi karena tercemarnya air minum isi ulang. Dan diketahui bahwa air tersebut banyak yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Dan secara mikrobiologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya Escherichia coli dalam 100 ml kubik. Escherichia coli juga termasuk bakteri yang dapat menyebabkan keluhan diare. Selanjutnya, pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pemeriksaan air secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat digunakan sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya dibuktikan dengan kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform sendiri merupakan bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Semakin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air itu semakin baik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan indikator bakteri coliform itu? Jadi, indikator kehadiran bakteri coliform merupakan polusi kotoran akibat kondisi sanitasi yang buruk terhadap air dan makanan. Menurut Darmawan 2011, coliform merupakan bakteri yang memiliki habitat normal di usus manusia dan juga hewan.
Bakteri coliform sendiri adalah bakteri indikator keberadaan bakteri patogenik lainnya. Selain itu, mendeteksi coliform jauh lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lainnya. Sedangkan menurut Suryawan tahun 2008, bakteri kelompok coliform meliputi semua bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, dan dapat memfermentasi laktosa dengan memproduksi gas dan asam pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 48 jam. Menurut pendapat dari ahli lain, yaitu dari Suryawira tahun 1996, bakteri coliform dicurigai berasal dari tinja. Kehadiran bakteri ini di dalam berbagai tempat, mulai dari air minum, bahan makanan, ataupun bahan-bahan lain untuk keperluan manusia, tidak diharapkan dan bahkan sangat dihindari. Bakteri coliform sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah coliform fekal. Apa sih contoh dari coliform fekal itu? Contoh dari coliform fekal adalah Escherichia coli, yang merupakan bakteri yang berasal dari kotoran hewan dan manusia. Lalu kelompok yang kedua adalah coliform non-fekal. Apa sih contoh dari coliform non-fekal ini? Contoh dari coliform non-fekal ini adalah Enterobacter aerogenes yang biasanya ditemukan pada hewan atau tanaman yang telah mati. Lalu, pemeriksaan apa sih yang biasa digunakan dalam uji kualitas air minum ini? Menurut penelitian yang berdasarkan jurnal yang saya baca, peneliti menggunakan pemeriksaan MPN, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Menurut tahun 2015, dalam metode MPN untuk air minum ada dua tahap pemeriksaan, yaitu yang pertama ada tes pendahuluan atau presumptive test, yaitu pada pemeriksaan pada tes pendahuluan dengan menginokulasi pada media lactose fruit dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius. Apabila terdapat pembentukan gas di dalam tabung Durham, maka tes air minum setelah 48 jam tidak terbentuk gas, maka hasilnya dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan penegasan atau uji penegasan. Lalu untuk tes yang kedua adalah melakukan uji kualitas air minum dengan tes penegasan atau confirmative test. Pemeriksaan pada tes penegasan dengan penanaman pada media Brilliant Green Lactosa Bill Plot atau BGLB. Dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Apabila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka tes dinyatakan positif. Menurut Hamdiati tahun 2010, untuk melihat kualitas air dengan indikator coliform, maka perlu dilakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif bakteri coliform melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada uji penduga atau presumptive test. Yang kedua ada uji penetapan atau confirm test. Dan yang tes yang terakhir, yang ketiga, yaitu uji pelengkap atau complete test. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang metode lagi penelitian untuk uji kualitas air minum. Yang pertama itu, metode penelitian ini bersifat eksperimen yang menggunakan metode penentuan nilai MPN untuk mengetahui kualitas air pada sampel secara kuantitatif. Kemudian alat dan bahan yang digunakan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, Bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator. Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam penelitian untuk uji kualitas air minum ini adalah ada 4 sampel air, kemudian ada media laktosa broth atau LB, lalu media Brilliant Green Lactosa Broth atau BGLB, kemudian ada media Eosin Methylene Blue atau EMB, dan yang terakhir ada alkohol 96% dan kapas. Lalu bagaimana sih cara kerja dari uji kualitas air minum ini? Yang pertama, melakukan sterilisasi alat dan bahan. Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikeringkan, seperti tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Cawan Petri dibungkus dengan kertas, kemudian semua alat tersebut dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan disterilisasikan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Sementara itu, untuk jarum Ose disterilkan dengan cara dipijarkan pada api Bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media laktosa broth atau LB. Jadi sebanyak 13 gram laktosa broth atau LB dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu setelah mendidih, disterilkan selama 15 menit di dalam autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah pembuatan media Brilliant Green Lactosa Broth atau BGLB. Sebanyak 40 gram Brilliant Green Lactosa Broth atau BGLB dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian disterilkan selama 15 menit di dalam autoclave dengan tekanan udara 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Cara kerja yang keempat adalah pembuatan media Eosin Methylene Blue atau EMB, yaitu dengan sebanyak 37,5 gram Eosin Methylene Blue atau EMB dilarutkan di dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian disterilkan selama 15 menit di dalam autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Lalu yang kelima adalah pengambilan sampel. Sampel air diambil dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilisasi dengan volume 150 ml. Air tersebut didapatkan dari 4 tempat yang berbeda. Kemudian yang keenam, melakukan uji pendugaan, yaitu yang pertama, siapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu laktosa broth atau LB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kemudian atur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Kemudian tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, dan A3. Lalu tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode B1,
B2, dan B3. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 mm ke dalam tabung kultur yang berkode C1, C2, dan C3. Nah, untuk tahap uji pendugaan yang terakhir adalah diinkubasikan 9 tabung kultur tadi yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu untuk uji kualitas air minum yang berikutnya adalah uji penegasan. Jadi di dalam uji ini kita tahap yang pertama melakukan siapkan tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactosa Bilproth atau BGLB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kemudian tabung Durham tersebut diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode yang sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Misalnya dengan kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3, sehingga jumlahnya dengan jumlah tabung yang positif saja. Kemudian setelah itu air dituangkan ke dalam sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung yang positif. Kemudian tabung kultur diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Saya akan menyampaikan tentang hasil penelitian dari uji kualitas air minum ini. Yang pertama itu hasil penelitian dari uji praduga. Jadi, uji praduga ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform di dalam air isi ulang. Sampel difermentasikan pada media LB atau laktosa broth masing-masing sebanyak 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham. Gelembung gas dihasilkan dari aktivitas bakteri coliform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gas sebagai produk akhirnya. Menurut Nuria dan kawan-kawan tahun 2009, tabung Durham berfungsi untuk menangkap gas hasil fermentasi laktosa agar dapat diamati. Semua sampel menunjukkan hasil yang positif. Berarti semua sampel mengandung coliform. Jumlah bakteri coliform berbeda-beda di setiap sampelnya, dengan nilai tertinggi yaitu pada sampel keempat dengan lebih dari 1000 npm per mililiter, dan yang terendah adalah 14 npm per mililiter pada sampel 3. Lalu hasil penelitian dari uji penegasan. Tabung yang menunjukkan hasil positif diuji lebih lanjut dengan uji penegasan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactosa Broth atau BGLB. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Gelembung udara yang dihasilkan pada tabung Durham disebabkan oleh adanya aktivitas respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Tabung dinyatakan positif apabila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung. Hasil uji penegasan ditunjukkan pada tabel 2. Didapatkan bahwa keempat sampel positif mengandung bakteri coliform fekal. Kemudian untuk nilai rata-rata MPN tertinggi pada sampel keempat yaitu lebih dari 1100 MPN per 100 ml, dan nilai terendah pada sampel ketiga yaitu 14 MPN per 100 ml. Nah, kemudian
saya akan menjelaskan apa sih arti dari hasil penelitian tadi. Hasil pengujian dari 4 sampel air minum isi ulang menunjukkan bahwa keempat sampel mengandung bakteri pencemar. Menurut BPOM tahun 2008, batas ambang mikroba coliform dalam air minum kemasan adalah 0/100 ml. Keberadaan bakteri coliform dalam keempat sampel mengindikasikan bahwa adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik atau toksikenik yang berbahaya bagi kesehatan. Keberadaan coliform dalam keempat sampel menunjukkan bahwa tahap pengolahan air minum isi ulang tidak higienis karena mengalami kontak dengan feses yang berasal dari usus manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimungkinkan mengandung bakteri patogen lain yang berbahaya. Menurut Nuria dan kawan-kawan tahun 2009, adanya kontaminasi mikroba pada air minum isi ulang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, yaitu lamanya waktu penyimpanan air di dalam tempat penampungan sehingga mempengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan. Yang kedua, adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki pengangkutan. Yang ketiga, tempat penampungan kurang bersih. Yang keempat, proses pengolahan yang kurang optimal. Yang kelima, kebersihan lingkungan. Dan yang begitulah penjelasan dari saya mengenai review jurnal tentang uji kualitas air minum di sekitar UIN Raden Fatah, Palembang. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.